Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua beserta tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Yuliani, dosen dari Program Studi Diploma 3 Perhotelan Akademi Pariwisata Stipari Yogyakarta. Video ini saya buat yang pertama untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sekaligus sebagai unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Dharma atau bidang pengajaran. Saya memulai karir saya sebagai dosen tepatnya pada tahun 2017 dan saya mendapatkan jabatan fungsional pertama saya yaitu asisten ahli pada tahun 2019. Saat ini saya sedang berproses untuk jabatan fungsional lektor dan proses tersebut sudah sampai dengan diterbitkannya sertifikat uji kompetensi jabatan fungsional dari LLDT Wilayah 5. Dan proses selanjutnya saya tinggal menunggu SK penetapan jabatan fungsional lektor dari LLDT Wilayah 5. Selama menjadi dosen pada prodi tersebut, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Hotel, Usaha Jasa dan Konvensi atau MICE, Metodologi Penelitian, Psikologi Pelayanan, Hotel Kartesi, dan English for Hotelier. Dalam proses pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada delivery atau penyampaian materi, saya biasa menggunakan metode ceramah, kemudian ada diskusi, dan terkadang saya juga mendemonstrasikan untuk materi yang saya sampaikan agar mahasiswa tersebut lebih jelas terkait dengan materi yang saya sampaikan. Dalam menyampaikan materi, saya juga menggunakan media, yaitu ada media PowerPoint, kemudian juga ada whiteboard. Dan agar pembelajaran di kelas menjadi lebih interaktif, kemudian menjadi lebih hidup, menjadi lebih inovatif, saya juga menggunakan beberapa platform seperti Kahoot, Quizzes, Wordwall, dan Spinwheel. Selanjutnya, agar terjadi interaksi antara mahasiswa dan dosen, sebelum pembelajaran biasanya saya memberikan ice breaking atau sedikit permainan untuk mahasiswa. Dan pada saat pembelajaran, agar terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya juga terkadang memberikan umpan balik, kemudian ada tanya jawab, kemudian saya juga memberikan tugas, baik itu tugas individu ataupun tugas kelompok. Sedangkan pada asesmen atau penilaian, terdapat 4 poin yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah kehadiran dengan bobot nilai sebesar 10%. Kemudian untuk tugas dan ujian tengah semester masing-masing dengan bobot 20%. Dan untuk ujian akhir semester dengan bobot 50%. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi yang menjadi pokok mata kuliah saya, yaitu Usaha Jasa dan Konvensi atau MICE. Namun sebelumnya, sebelum kita memasuki pada video pembelajaran, saya akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Usaha Jasa dan Konvensi atau MICE. Mata kuliah ini sesuai pada RPS memiliki bobot sebanyak 2 SKS, di mana 1 SKS itu untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Praktek di sini adalah di akhir pertemuan, mahasiswa akan melaksanakan salah satu jenis MICE, yaitu seminar secara online. Adapun deskripsi singkat untuk mata kuliah ini yaitu mempelajari tentang ruang lingkup, pengertian, bentuk dan perkembangan MICE, kemudian ada event organizer,
penyusunan proposal, kemudian ada laporan kegiatan MAIS. Mata kuliah ini dibebani dengan capaian pembelajaran, yaitu terdapat 3 capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dari CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK. Adapun CPMK yang dibebankan pada mata kuliah usaha jasa dan konvensi atau MAIS, yaitu terdapat 5 CPMK, yaitu sebagai berikut. Adapun jumlah tatap muka yang direncanakan untuk mata kuliah ini sebanyak 16 kali tatap muka, dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 itu digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu ada definisi, perkembangan, sejarah MAIS, daftar istilah atau glossary yang biasa digunakan di dalam MAIS, dampak, peluang, tantangan, hambatan penyelenggaraan MAIS, dan seterusnya. Pada RPS ini, saya juga menggunakan berbagai referensi, baik sebagai sumber referensi utama ataupun sumber referensi pendukung. Berikut adalah sumber referensi utama dan pendukung yang saya gunakan pada mata kuliah usaha jasa dan konvensi atau MAIS. Salah satunya, saya menggunakan buku dari Prof. Beck, yaitu pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Pariwisata MAIS. Demikian video singkat terkait dengan pernyataan diri saya pada Dharma Pendidikan. Selanjutnya, pada video ini akan disampaikan proses pembelajaran, di mana saya akan menyampaikan materi yang ketiga terkait dengan dampak, peluang, tantangan, dan hambatan penyelenggaraan MAIS. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga, ya, di dalam semester ini. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan atau saya akan melanjutkan materi kita yang ketiga terkait dengan MAIS, ya, Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition. But before, yang pertama, tolong sambil diisi presensinya terlebih dahulu ya. Silakan ini untuk presensinya, mohon diisi. Kemudian untuk membangkitkan biar rekan-rekan itu semuanya fokus, saya ada sedikit ice breaking untuk rekan-rekan semuanya, ya. Ice breakingnya apa? Nanti silakan rekan-rekan nanti cari pasangan, ya. 2 orang, seandainya nanti ganjil bisa 3 orang, ya. Sikut, berut, sikut, ambil. Bisa dikembalikan seperti semula, ya. And we go to our material. Baik rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke materi kita yang ketiga, hari ini kita atau saya akan menyampaikan, ya, dampak, kemudian ada dampak positif, negatif, kemudian tren perkembangan MAIS di Indonesia. But before, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, di sini saya sudah menyiapkan sedikit pertanyaan untuk rekan-rekan semuanya, ya. Silahkan nanti, ya. Tujuannya untuk apa? Kuis di sini ada
atau istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam MICE. Seperti itu ya rekan-rekan semuanya. Baik. Nanti ya saya akan buka di sini ya. Saya akan buka di nomor 3. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan seminar kit? Ada yang bisa menjawab rekan-rekan semuanya? Apa yang dimaksud dengan seminar kit? Yes, please, Mas Akbar. Dari yang saya pelajari, seminar kit itu merupakan rangkaian alat yang digunakan sebagai penunjang dalam kegiatan seminar. Contohnya seperti LCD, proyektor, serta notepad dan reaksi. Oke, thank you. Good. Ya, next question. Ya. Oke, mudah sekali. Ya, sebutkan kepanjangan dari MICE. Siapa yang akan menjawab? Please. Oke, Mas Angga, silakan. Apa itu MICE? Mohon yang ini ya, keras ya suaranya ya. Kepanjangan dari MICE sendiri itu ada M-nya meeting, Good. I-nya insentif, Good. C-nya conference, dan M-nya Iya. exhibition. Oke, good. Give a big applause. And then, ya, third question. Nah, istilah lagi, ya. Apa yang dimaksud dengan delegasi? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oke, Elsa. Delegasi adalah peserta resmi yang telah terregistrasi, biasanya dapat bersifat perorangan ataupun perwakilan perusahaan, asosiasi, pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri yang berserta secara aktif dalam penyelenggaraan konferensi. Oke, good. Terima kasih. Big applause. Ya, hari ini kita akan bicara tentang dampak, peluang, tantangan, hambatan penyelenggaraan MICE secara khusus yaitu di Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus belajar terkait dengan atau harus mempelajari terkait dengan dampak atau mengetahui peluang, tantangan, hambatan dan penyelenggaraan MICE? Ya. Yang pertama, itu ada relevansi Indonesia terhadap MICE. Yang pertama, Indonesia diuntungkan dengan padatnya populasi penduduk di Indonesia. Sehingga daerah. Oke, Fakir, silakan. Menurut saya kenapa MICE itu bisa menjadi meningkatkan pendapatan daerah itu karena setiap delegasi kunjung ke Yogyakarta tersendiri itu setelah melakukan kegiatan MICE bisa langsung berkunjung ke pusat oleh-oleh sehingga itu bisa meningkatkan pendapatan daerah. Oke, baik, terima kasih. Chris, juga betul Fakir. Yang berikutnya adalah market destination. Ada beberapa penyebab menurunnya wisata MICE secara global. Yang pertama itu adalah krisis ekonomi. Kemudian penyebab yang kedua, peristiwa global. Kemudian yang berikutnya adalah isu kesehatan. Dan yang terakhir, terkadang birokrasi di pemerintahan kita itu reaksinya nggak fast respon. Ya, inilah penyebab menurunnya wisata MICE secara global. Kemudian yang berikutnya, di sini yang berikutnya saya akan membahas terkait dengan kekuatan MICE di Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan MICE ya sebagai penyelenggara MICE. Yang pertama, banyaknya pilihan lokasi dengan berbagai atraksi atau yang kedua, berbagai destinasi tadi pastinya punya variasi makanan. Begitu juga dengan pilihan akomodasinya. Ya, kemudian tumbuhnya fasilitas konferensi dan pameran di berbagai daerah. Yang berikutnya yaitu adalah variasi venue. Ya, variasi venue dan fasilitas yang bisa disesuaikan dengan budget penyelenggara atau panitia. Nah, kita diuntungkan dengan adanya Bali. Ini menjadi salah satu kekuatan di Indonesia sebagai penyelenggara MICE. And then the last, ini agar tidak terkonsentrasi di Bali saja, maka pada tahun 2017 tepatnya
Ya, yang awalnya 6 itu ditambah lagi menjadi 10 destinasi baru penyelenggara MICE. Nah, di sini kita akan bicara tentang kelemahan. Kelemahan yang pertama, pelayanan kurang memadai dari sisi penerbangan, imigrasi, biaya tiket, airport dan sebagainya. Kemudian kelemahan kita yang kedua, terbatasnya jalur penerbangan internasional. Kemudian yang berikutnya, faktor keamanan dalam negeri dan keselamatan. Kemudian yang berikutnya yaitu Indonesia tertinggal dibanding negara tetangga. Dan yang terakhir, nah, SDM profesional dalam bidang MICE itu kita masih belum banyak. Kemudian yang berikutnya, peluang MICE di Indonesia. Indonesia masih memiliki peluang yang sangat bagus terkait dengan penyelenggaraan MICE. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Ini kita masih bisa dibilang bagus. Ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara ke Asia Pasifik mengalami peningkatan. Ketiga, ketegangan di belahan dunia lainnya. Yang berikutnya, keanggotaan organisasi internasional. Yang berikutnya, banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Itulah peluang MICE di Indonesia. And then yang berikutnya, dampak positif. Ya, kita akan bicara tentang dampak positif dari pelaksanaan MICE dari sisi sosial budaya. Nah, yang pertama, dengan adanya penyelenggaraan MICE di suatu daerah, contohnya saja di Jogja, itu akan menyebarkan kebudayaan kita ke daerah atau negara lain. Kebudayaan kita semakin dikenal oleh daerah atau negara lain. Yang berikutnya, memicu pembaharuan seni. Ini menjadi salah satu dampak positif terhadap sosial budaya. Kemudian yang berikutnya, memperkenalkan ide baru. Kemudian membangun kelompok masyarakat tertentu. Ya. Kemudian ada penguatan tradisi. Dan yang terakhir, pertukaran pengalaman. Kira-kira dari dampak positif ada nggak dampak negatif yang ditimbulkan oleh MICE dalam sosial budaya? Tentunya pun juga ada. Misalnya moral masyarakat, seandainya masyarakat kita tidak dibentengi dengan tradisi yang kuat, agama yang kuat, dengan banyaknya wisatawan MICE yang datang ke daerah atau negara kita, bisa memicu rusaknya ya, moral masyarakat tentang venue tersebut. Yang berikutnya, kita kehilangan identitas dan ya, keasusilaan suatu daerah. Yang berikutnya, perilaku sosial yang menyimpang. Yang berikutnya, isolasi dan manipulasi terhadap masyarakat dan menimbulkan citra negatif terhadap masyarakat. Nah, itu ya rekan-rekan semuanya. Untuk hari ini saya baru menyampaikan terkait dengan dampak negatif dan positif dari aspek sosial budaya. Nah, untuk selanjutnya, saya di sini akan memberikan tugas bagi rekan-rekan semuanya. Ya, pada pertemuan kita besok, yaitu tugasnya silakan nanti tugasnya dalam individu. Ya, tugasnya apa? Silakan karena ini baru dari aspek sosial budaya. Saya minta rekan-rekan untuk mencari ya dampak negatif dan positif MICE pada aspek ekonomi ya, dan pariwisata. Ya. Ada yang mau tanya terkait dengan tugasnya? Ya, Mas Hakim. Berapa nomor setiap aspeknya nanti? Oke. Ya. Baik, berapa poin kayak gitu ya? Semakin banyak itu nanti semakin bagus. Dari sini mungkin apa yang saya sampaikan hari ini ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya?
meninggalkan kelas ini. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Demikian video unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini saya buat. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.